Tiga, mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai pengukuran dosimetri titik detail. Lalu di sini ada anggota kelompok kami. Mungkin dari kanan dulu bisa perkenalan. Ya, nama saya Pembina dengan NIM 2104. Nama saya Konrad Wijaya dengan NIM 2104393. Perkenalkan, nama saya Lani Eka dengan NIM 2105973. Saya sendiri Aditya Muhammad Paujan dengan NIM 2106485. Saya Sarah Nurul Ainia dengan NIM 2108023. Saya Setia Sinarawati dengan NIM 2101160. Saya Rika Hafiz dengan NIM 2157942. Oke, langsung saja. Ini yaitu mengenai bab 1 mengenai pendahuluan. Lalu latar belakang yang kami buat, yang pertama ada soalnya. Yang pertama yaitu metode taksimetri titik detail merupakan metode pengukuran yang harus dikuasai oleh insinyur teknik sipil. Lalu yang kedua, pengolahan data taksimetri untuk memperoleh kontur harus dikuasai oleh insinyur teknik sipil guna mendapatkan data yang baik dan representatif. Yang ketiga, penggambaran taksimetri harus dikuasai oleh insinyur teknik sipil untuk menjadikan data titik detail yang baik. Dan lalu untuk desainnya, yang pertama, mahasiswa teknik sipil UPI 2021 belum terampil dalam melakukan pengukuran titik-titik detail metode taksimetri. Lalu yang kedua, mahasiswa teknik sipil UPI 2021 belum terampil dalam mengolah data titik-titik detail metode taksimetri. Lalu yang ketiga, mahasiswa teknik sipil UPI 2021 belum terampil dalam penggambaran titik-titik detail dengan metode taksimetri. Lalu identifikasi masalah yang kami buat yaitu berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan mengenai pengukuran dosimetri yang dilakukan. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam pengolahan data titik detail taksimetri. Lalu yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai penggambaran hasil pengolahan data titik detail taksimetri. Lalu rumusan masalah yang kami buat itu, yang pertama itu bagaimana prosedur pengukuran dosimetri dilakukan. Yang kedua, bagaimana pengolahan data lapangan yang didapat dari proses pengukuran berlangsung. Lalu yang ketiga, bagaimana penggambaran output pengolahan data dosimetri. Lalu selanjutnya, tujuan dari praktikum dan penyajian presentasi ini yaitu yang pertama mengetahui prosedur-prosedur dan meningkatkan keterampilan pengukuran dosimetri di lapangan. Lalu yang kedua, memahami dan meningkatkan keterampilan pengolahan data pengukuran titik detail taksimetri di lapangan. Lalu yang ketiga, memahami dan meningkatkan keterampilan penggambaran data taksimetri di lapangan. Lalu selanjutnya bab 2 mengenai kajian pustaka akan dipaparkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya ada pengertian taksimetri. Pengertian taksimetri merupakan cara yang paling banyak digunakan terutama untuk pemetaan daerah yang luas dan untuk detail-detail yang untuk daerah yang luas dan untuk detail yang bentuknya tidak beraturan. Untuk dapat memetakan dengan cara ini diperlukan alat yang dapat mengukur arah dan sekaligus jarak, yaitu teledarat, kompas atau Bensel Transmontaigne dari Salmana 2012. selanjutnya ada pengukuran taksimetri untuk titik Horizontal. Baik, di sini ada diafragma transit atau diadolat. Untuk taksimetri mempunyai dua bidang horizontal tambahan yang ditempatkan sama jauh dari tengah. Interval antara benang-benang stadia itu pada kebanyakan instrumen memberikan perpotongan vertikal 1 ft pada rambu yang dipasang sejauh 100 ft 1 meter pada jarak 100 meter. Jadi jarak rambu yang dibagi secara desimal dalam feet per sepuluhan dan per seratusan dapat langsung dibaca sampai foot terdekat. Ini sudah cukup seksama untuk menentukan detail-detail fotografi seperti sungai, jembatan, dan jalan yang akan digambar pada peta dengan skala lebih kecil daripada 1 in sama dengan 1 ft. Dan kadang-kadang untuk skala lebih besar, misalnya 1 in sama dengan 50 ft dari Parno 2012. Selanjutnya ada pengukuran taksimetri untuk bidang. Kebanyakan pengukuran taksimetri adalah
dengan garis bidik miring. Dengan adanya garis bidik miring keagungan topografi. Tetapi pepotongan benang stadia dibaca pada rambu tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal. Demikian gambar dari 3 jarak optis. Selanjutnya sumber-sumber galat dalam pengukuran tachimetri. Yang pertama ada galat instrumental berupa ada benang tachimetri yang jaraknya tidak benar. Galat indeks, pembagian skala rambu yang tidak benar. 4 ada garis tidak transit, tidak saja garis nivou teropong. Yang selanjutnya ada galat pribadi. Yang pertama ada rambu dipegang tegak, hindari dengan pemakaian nivou rambu. Yang kedua ada salah pembacaan rambu karena bidikan jauh. Yang ketiga ada kelalaian mendatangkan untuk pembacaan justru vertikal. Selanjutnya ada garis kontur. Garis kontur yaitu suatu garis yang digambarkan di atas bidang datar titik dengan ketinggian yang sama terhadap suatu ketinggian tertentu, atau garis kontur yaitu garis hayal di lapangan yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian-ketinggian yang sama, atau garis kontur yaitu garis di atas peta yang memperhatikan titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Dari Salman 2011. Garis kontur disajikan di atas peta untuk memperlihatkan naik turunnya keadaan permukaan tanah. Aplikasi lebih lanjut dari garis kontur adalah untuk memberikan informasi slope atau kemiringan tanah rata-rata. Irisan profil memanjang atau melintang permukaan tanah asli terhadap ketinggian vertikal garis proyek atau bangunan. Selanjutnya ada garis kontur. Selanjutnya yakni melanjutkan dari yang tadi, garis kontur dapat dibentuk dengan membuat proyeksi tegak dari garis pepotongan bidang mendatar dengan permukaan bumi ke bidang mendatar peta. Karena peta umumnya dibuat dengan skala tertentu, maka bentuk garis kontur ini juga akan mengalami pengecilan sesuai skala. Kemudian interval dan indeks kontur. Interval kontur adalah jarak tegak atau bisa juga jarak mendatar antara dua garis kontur yang berdekatan. Pada suatu peta topografi, interval kontur dibuat sama, berbanding terbalik dengan skala peta. Selanjutnya ini indeks kontur adalah garis kontur yang penyajiannya ditonjolkan setiap kelipatan interval kontur tertentu. Misalnya setiap 10 meter atau yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari interval kontur berdasarkan skala dan bentuk medannya. Selanjutnya, yakni sifat dari garis kontur itu sendiri. Yang pertama, garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Kemudian garis kontur daerah curam lebih rapat dibandingkan daerah yang landai. Pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. Garis kontur pada curah yang sempit membentuk V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Kemudian, garis kontur pada suatu bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yakni garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup atau melingkar. Selanjutnya, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai contoh sifat kontur. Semakin curam maka semakin rapat, dan semakin renggang maka garis konturnya daerahnya adalah landai. Kemudian adalah kemiringan tanah dan kontur gradien. Kemiringan tanah adalah suatu sudut miring antara dua titik, yakni sama dengan arcstan dari ketinggian misalnya AB dibagi dengan jarak AB. Sedangkan kontur gradien adalah sudut antara permukaan tanah dan bidang datar. Kegunaan dari garis kontur ini yang pertama adalah menentukan potongan memanjang atau profil longitudinal section antara dua tempat. Kemudian menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan. Yang ketiga, menentukan rute atau trace dengan landaian tertentu. Dan yang keempat, menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dengan dan saling terlihat. Penentuan dan pengukuran garis
pengukuran titik detail untuk pembuatan garis kontur. Yang pertama, melalui pengukuran tidak langsung. Titik-titik detail yang tidak sama harus sama tinggi, dipilih mengikuti pola tertentu, yakni pola kotak-kotak atau spot level, dan pola profil atau grid, dan pola radial. Selanjutnya adalah pengukuran langsung. Titik-titik detail ditelusuri sehingga dapat ditentukan posisinya dalam peta dan diukur pada ketinggian tertentu. Cara pengukurannya bisa menggunakan cara tachymetry atau cara sifat datar memanjang dan diikuti dengan pengukuran poligon. Selanjutnya, interpolasi garis kontur. Pada pengukuran garis kontur secara langsung, garis-garis kontur sudah langsung merupakan garis penghubung antara titik-titik yang diamati dengan ketinggian yang sama. Sedangkan pada pengukuran garis kontur secara tidak langsung, umumnya titik-titik detail itu pada ketinggian sembarang yang tidak sama. Nah, bila titik-titik detail yang diperoleh belum mewujudkan titik-titik dengan ketinggian yang sama, maka perlu dilakukan interpolasi linier. Caranya ada 3, yakni taksiran, hitungan, dan grafis. Cara pertama yakni taksiran atau visual, dengan titik-titik dengan ketinggian yang sama secara visual diinterpolasi dan diinterpretasikan secara langsung di antara titik-titik yang diketahui ketinggiannya. Kemudian yang kedua, cara hitungan atau numeris. Hitungan interpolasinya dikerjakan secara numeris atau eksak menggunakan perbandingan linear konsep segitiga sebangun, yakni rasio alas berbanding rasio tinggi. Kemudian yang ketiga adalah cara grafis. Nah, langkahnya yakni yang pertama, pada kertas transparan dibuat interpolasi dengan membuat garis-garis sejajar dengan interval tertentu pada selang antara 2 titik yang sudah diketahui ketinggiannya. Kemudian diplot salah satu titik pada kertas transparan tersebut. Kemudian titik ini kemudian diimpitkan dengan titik yang sama pada kertas gambar dan keduanya ditahan berimpit sebagai sumbu putar. Yang ketiga, selanjutnya putar kertas transparan sehingga arah titik yang lain yang diketahui ketinggiannya terletak pada titik yang sama pada kertas gambar. Dan yang terakhir, maka dengan menandai perpotongan garis-garis sejajar dengan garis yang diketahui ketinggiannya diperoleh titik-titik dengan ketinggian pada interval tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, untuk pembahasan bab 2 mengenai kajian pustaka telah selesai. Lalu selanjutnya mengenai bab 3 tentang metodologi akan dilakukan oleh pembahasan. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian ini. Yang pertama, lokasi kegiatan yang kami lakukan ada di area UPI Center Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung. Selanjutnya, waktu pelaksanaan kegiatannya, penelitian di lapangan dilakukan pada tanggal 16, 19, dan 23 November 2022 serta membuat tujuan, perumusan masalah, pengumpulan materi, dan penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022. Kemudian ada metode yang digunakan pada laporan kali ini, yaitu menggunakan metode kualitatif karena menekankan pada aspek pemahaman pada suatu permasalahan. Metode ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan. Selanjutnya, populasi yang digunakan yaitu berupa bahan ajar dari teknik survei dan pemetaan jilid 1, 2, dan 3 serta beberapa referensi lain yang berkaitan. Sampling teknik yang digunakan yaitu menggunakan sampling teknik non-probability dengan teknik percussive, yaitu cara penarikan sampel dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang spesifik. Instrumen yang digunakan yaitu ada theodolite digital, rambu ukur, gunting-gunting, statif, payung, alat tulis, atok, benang, pita ukur, kompas, dan formulir pengukuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, baik. Untuk bab 3 mungkin sudah selesai juga. Terus selanjutnya mengenai bab 4 itu mengenai hasil dan pembahasan akan dilakukan oleh kita. Hasil surat pembahasan dari apa yang kami, yaitu patokan pertama dapat koordinat X-nya adalah 786.000,409. Kemudian koordinatnya ini dapat 9
kita adalah 42.941,939 dengan elevasi patok sastinya itu 99 mdpl dengan tinggi alas 1,3. Kemudian ini kemudian patok yang telah didapat oleh kelompok kami di lapangan hari itu. Kemudian berikut patok duanya, kemudian patok tiganya ini, patok 4 atau prima yang telah didapat dari pengukuran di lapangan di ya, ini 48-nya 49 patok 10 patok 11 patok 12 patok 13 kemudian berikut patok 14 kemudian patok 15 patok 16 patok 17 patok 18 19 patok 20 patok 21 kemudian patok 22. Kembalikan ke moderator. Lalu kemudian di pembahasan yaitu perhitungan mengenai pengolahan data. Yang pertama untuk mengetahui sudut inklinasi dapat diketahui dengan persamaan I sama dengan 60 dikurangi sudut vertikal atau zenit yang telah didapatkan. Pada contoh ini dihitung pada patok pertama yaitu dengan I1 90 dikurangi 93,7 didapat nilai inklinasi minus 3,7. Untuk yang berikutnya untuk menghitung jarak datar pada pembacaan didapat dengan persamaan D optis sama dengan DA di PB dikali 100 dikali cos kuadrat. Pada perhitungan ini di patok pertama dengan titik 12 dapat data sebagai berikut. Lalu berikutnya untuk mengetahui beda tinggi atau delta H didapat dengan persamaan delta H sama dengan tinggi alat ditambah BA min BB dikali 50 dikali sin 2I dikurangi benang tengahnya. Sehingga didapat nilai beda tinggi pada setiap detail sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk mencari atau mengetahui koordinat X di titik detail yang diukur didapat dengan persamaan X sama dengan X awal ditambah sin alpha dikali jarak datar yang telah dihitung. Untuk mencari koordinat Y-nya didapat dengan persamaan Y sama dengan Y awal ditambah cos alpha dikali jarak datar yang telah dihitung. Lalu untuk mengetahui elevasi atau Z diketahui dengan persamaan H sama dengan TI atau tinggi awal ditambah delta H yang telah dihitung. Berikut untuk hasil penggambaran secara digital pengolahan tachimetri dengan bantuan aplikasi atau software Flow dan Sarpat dengan metode interpolasi segitiga. Untuk penggambaran manualnya sama dengan menggunakan metode interpolasi segitiga. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk bab 4 sudah selesai, lalu selanjutnya akan memanfaatkan bab 5 mengenai kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang dilakukan oleh kemanusiaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5 kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari pengukuran tachimetri kelompok kami adalah yang pertama, data yang diperoleh dari hasil pengukuran tachimetri adalah pembacaan rambut, sudut horizontal, sudut vertikal, dan tinggi alat. Dari hasil bacaan ini, maka didapat juga peroleh posisi planimetris, XY, dan ketinggian Z. Kemudian yang kedua, output dari pengukuran titik-titik di tachimetri ini adalah garis kontur pada area kerja lapangan. Kemudian yang ketiga, pada penggambaran secara digital dapat digunakan software Golden Server. Sedangkan pada penggambaran manual, penarikan garis kontur dapat menggunakan metode interpolasi dengan menggunakan prinsip perbandingan segitiga.
Kemudian berikutnya ada implikasi yang kami dapatkan. Yang pertama, mahasiswa teknik sipil mampu melakukan pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga menghasilkan data lapangan yang dapat diolah. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengolah data hasil pengukuran lapangan dari titik-titik detail tachymetrik untuk menentukan posisi planimetris XY dan ketinggian Z suatu titik detail. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan data hasil pengolahan pengukuran titik-titik detail tachymetrik dengan menggambarkan suatu garis kontur. Kemudian berikutnya rekomendasinya. Kemudian yang pertama, memahami mengenai prosedur pengukuran tachymetrik untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pengukuran berlangsung. Yang kedua, memahami bagaimana pengolahan data tachymetri sehingga mampu menghasilkan posisi planimetris yang akurat sesuai data pengukuran. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana penarikan kontur dengan metode interpolasi dengan prinsip perbandingan segitiga dan dengan menggunakan software Golden Solver. Kemudian berikutnya ada daftar pusaka. Penulisnya ada Purwa Amijaya pada tahun 2008. Kemudian ada Salman pada tahun 2019. Kemudian ada Salmani pada tahun 2012. Kemudian ada Suparno pada tahun 2011. Berikutnya saya serahkan pada moderator. Oke baik, berakhir sudah pemaparan dari kelompok 6 mengenai materi tentang pengukuran titik-titik detail tachymetry. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.